الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu akhrajan nasa min dhulumatil jahli ila nuril 'ilmi wa ballagha risalah wa adda amanah wa nasaha li hadhihi ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu ta'ala Al-Qur'an Al-Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Nas'alullah lana wa lakum at-taqwa fid-din. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami melanjutkan sesi yang kedua dari seri akhlak-akhlak tercela yang wajib dijauhi oleh seorang mukmin. Seorang mukmin yang ingin imannya sempurna. Karena salah satu ciri orang mukmin naqisul iman, orang mukmin yang imannya berkurang, adalah mereka yang akhlaknya tidak baik untuk diri sendiri, tetangga, dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang artinya orang tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Salah satunya diantaranya ketika tetangganya tidak selamat dari keburukannya. Tetangga tidak selamat dari akhlak yang buruk, menggunjing, menyakiti, menzalimi, dan seterusnya, akan kita selesaikan insyaallah di malam yang berbahagia ini. Dan di antara salah satu penyebab manusia banyak masuk surga ketika ditanya Nabi, ahasinu akhlaqan, ketika mereka akhlaknya itu baik. Kalau dibalik pemahamannya, maka banyak dari orang masuk neraka karena akhlaknya tidak mulia atau akhlaknya buruk. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mempelajari ilmu agama secara umum, baik akidah, baik ahkam, hukum-hukum, atau termasuk masalah akhlak, adalah pertama mengetahui kebaikan, yang kedua mengetahui keburukan. Mengetahui kebaikan untuk dikerjakan, kalau keburukan untuk diapain, Pak? Untuk ditinggalkan. Jadi pentingnya ini mengetahui yang buruk untuk ditinggalkan. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Begitulah kita
detailkan, rincikan ayat-ayat Allah SWT di Al-Quran agar nampak jalan orang-orang yang jahat. Allah SWT di Al-Quran sangat banyak menjelaskan orang yang perbuatan dan akhlaknya tidak mulia, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir musyrik yang lain. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang mengetahui kebaikan dan keburukan sekaligus, mereka adalah orang yang paling alim, yang paling mendapatkan hidayah. Betapa banyak dari kita tahu kebaikan karena dia nggak tahu ada keburukan, dikira itu baik, karena mayoritas sistem demokrasi ini, mayoritas itu melakukan, berarti ini baik, kan wong-wong pada kerjaan itu gitu ya. Nah, ini bahaya. Barometernya bukan Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman ulama salaf dan yang lain, tapi ikut orang. Yang sepuh ini hati-hati, biasanya mereka, bapakku nggak kerjain itu gitu kan, bapakku atau orang banyak mengerjakan itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika tidak mengetahui keburukan, karena barometernya adalah bukan pendapat kita, tapi dalil yang maksum Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita akan lanjutkan sesi yang kedua. Pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu sombong, yang kedua hasad, yang ketiga riya. Nah, selanjutnya adalah al-ujubu, wa ta'ajjub bi nafsi. Akhlak yang keempat ini adalah dia merasa ta'ajjub terhadap dirinya sendiri, merasa terlalu bangga berlebihan gitu ya, terlalu mengelur-elurkan jiwanya sendiri yang berefek pada keburukan. Dia menganggap dirinya paling top, paling baik, menganggap paling suci, paling tidak punya dosa, dan seterusnya. Kalau ada prestasi, seakan-akan orang lain rendah di bawahnya, rendah di bawahnya. Dan orang ini melupakan karunia Allah SWT. Jadi ini dua poin yang penting untuk mendefinisikan dari ta'ajjub, berlaku ujub. Pertama, dia menganggap dirinya lebih baik dan lupa karunia Allah SWT. Itu intinya. Allah SWT berfirman, itu dalilnya di surat An-Najm ayat 32. Dan ayat yang lain juga ada, mirip. Fala tuzakku anfusakum, wa a'lamu biman ittaqa. Yang artinya, maka janganlah kalian menyucikan diri sendiri, menganggap diri sendiri paling suci, karena Allah yang maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ini penting sekali untuk kita muhasabah. Contoh dari salaf, ulama terkenal bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, lau a'jabat fi nafsi sa'atan la khasyitul halak. Yang artinya, seandainya saya hanya sebentar saja, saat, hanya seklepet saya menganggap ta'ajjub, maka saya takut saya akan celaka. Ini cuma satu klepet lah, sebentar menganggap dirinya, maka saya khawatir akan celaka, baik di dunia atau di akhirat lebih-lebih. Contohnya orang yang celaka akibat ta'ajjub, kalau di zaman sebelum Nabi itu mayoritas adab itu disegerakan di dunia, tapi di zaman Nabi sampai hari kiamat ini rahmat Allah bagi kita, alhamdulillah. Jadi kalau ada kezaliman itu mayoritas ditunda sampai hari kiamat. Kalau tasawwur Allah wa firan amma ya'malu dzalimun inma yu'akhiruhum li yaumin tashkhas fil absar, itu dalilnya. Jadi
Intinya untuk umat ini diakhirkan di hari kiamat mayoritas ya, mayoritas. Tapi kalau zaman dulu mayoritas langsung auto mendapatkan ganjaran. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, bainama rajulun min qablikum in a'jabathu jummatuhu idh khasafa Allah bihi al-ardha yujaljilu bihi aw biha ila yaumil qiyamah. Ya, hadis riwayat Muslim yang artinya dahulu kala ya, ada yang mengatakan dia orang Bani Israel. Ada yang dia jalan melampah-lampah ini berjalan, a'jabathu jummatuhu, dia ujub merasa bangga punya jambul yang keren ya. Padahal cuma jambul Pak. A'jabathu jummatuhu ya, jambul rambut atau mungkin ditambahi kain, pokoknya sesuatu yang di atas kepalanya ini. Tiba-tiba langsung Allah hukum azab segera seperti Firaun mirip yaitu terbelah bumi, yaitu khasafa bihul ardu, buminya langsung terbelah, dia tertelan dan diazab, maksudnya azab kubur sampai hari kiamat. Luar biasa ya. Zaman dulu lebih hati-hati Pak. Pas zaman sekarang ini peluang tobatnya masih banyak. Tidak apa-apa, hari ini saya belum diadab ya, besok lagi lah gitu. Aman, hati-hati. Zaman sekarang pun untuk hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi malaikat maut mampir malam ini. Keliling yang sudah jatahnya habis diambil. Tapi zaman dulu itu lebih ngeri, mayoritas mereka langsung diadab. Salah satunya karena ta'ajub. Ajabathu. Terlalu takjub terhadap penampilannya, maka hadis ini baik takjub urusan dunia, masya Allah ini saya yang paling kaya, Firaun saya kalah gitu ya. Firaun nggak punya sofa, saya punya sofa gitu contohnya ya. Atau urusan akhirat sama, masya Allah ini saya tadi malam tahajud berapa 100 rakaat gitu ya, tapi lupa nggak wudhu gitu, tidak sah. Sudah tidak sah tapi sombong ini, berlipat-lipat ganda dosanya. Jadi efeknya sangat besar sekali, diantaranya kecelakaan ya. Kalau dia tidak tobat atau dalam keadaan maksiat tersebut. Yang kedua, bisa menghapus amal soleh, karena biasanya orang yang seperti itu lupa ikhlas lillahi ta'ala, karena merasa dirinya itu yang terbaik. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan sombong yang tersembunyi ya. Merupakan sombong al-kibrul khafi, takabur atau sombong yang tersembunyi. Secara ringkas, bagaimana solusinya? Saya sudah terlanjur kena penyakit akhlak ta'ajub ini. Di antaranya adalah kita mengingat bahwasanya kita manusia yang banyak kekurangan, tidak maksum. Yang maksum adalah Nabi Muhammad SAW saja di antara manusia ini. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu hilang ta'ajubnya. Termasuk dia berusaha mengingat dosa-dosa yang lalu. Mungkin sekarang lagi bagus-bagusnya, tapi dahulu dia sangat kekurangan. Kemudian yang terakhir, hendaklah ya, seluruh apa yang dihasilkan berupa kesuksesan dunia akhirat, maksudnya amal soleh, itu tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia hanya diberi modal, kemudian disuruh memilih, kemudian kalau tidak ada pertolongan dari Allah, pilihan kita akan kurang sempurna ya. Makanya setiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah doa yang paling jami' mani. Maksudnya doa yang paling luar biasa ya. Terkumpul di dalamnya mewakili banyak doa ya. Yaitu iyyaka na'budu, kami tidak ibadah kecuali pada Engkau ya. Mendeklarasikan tauhid Pak. Wa iyyaka nasta'in, ibadah ini tanpa pertolongan Allah tidak ada apa-apanya ya. Mungkin karena dia bodoh
tidak beribadah dengan benar, tidak ikhlas misalnya, atau dia semangat ikhlas tapi caranya salah, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Maka dua sayap orang bertakwa adalah dua. Iya, karena butuh hanya kepada Engkau kami ibadah. Seluruh ibadah mewakili di doa ini, Pak. Wa iyyaka nasta'in, dalam meminta pertolongan supaya ibadahnya sempurna hanya kepada Allah. Iya, kepadamu dalam bahasa Arab apa? Hanya kepadamu, bukan kepada orang lain. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan doa ini di Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari minimal 17 kali. Makanya banyak orang kenapa setiap hari mendengar Al-Fatihah, setiap hari membaca Al-Fatihah, bahkan hafal di luar kepala, tapi setelah sholat pulang-pulang langsung ke unden gitu ya, doa minta sesuatu dikasih sesajen, karena salah satu sebabnya tidak paham apa yang dibaca. Maka ini pentingnya belajar, karena kalau paham maka salah satu dari syarat doa dikabulkan. Ketika doa dikabulkan maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk menjadi hamba yang bertauhid. Sudah? Lanjut. Di antara akhlak tercela, ini tidak asing lagi insyaallah, dan mungkin pernah mengalami, baik sehari sekali atau sehari 5 kali pada sholat gitu ya, yaitu marah ya, sifat pemarah. Kalau marah sesekali, tapi ini pemarah, atau marah bukan pada tempatnya. Ini kita jelaskan. Marah adalah sifat seseorang, akhlak yang kalau ditempatkan bukan pada tempatnya maka jadi tercela. Ya, ini aslinya tergantung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah marah illa an tuntahak maharimu, kecuali ketika Islam direndahkan maka Rasul baru marah. Tapi ketika kepribadiannya diejek, kepribadiannya direndahkan pribadi ya. Seorang Arab Badui datang ke Nabi, ya Muhammad, a'tini al-mal mimma lillahi alladhi 'indak. Wahai Muhammad, sambil bulannya ini. Bulan itu bahasa Indonesia apa? Legi bulan. Kerah ya. Tidak tahu kerahnya Nabi kayak apa. Kata perawi, sampai leher Nabi merah, bayangkan. Ini cekeknya ini memang keterlaluan. Ya Muhammad, mana uang gitu ya? Ini kayak preman nih, Pak. Umar bin Khattab minta izin untuk ini dikasih perhitungan, tapi jangan. Rasulullah sabar, ya tidak marah. Karena apa? Berurusan dengan harta, bukan tentang agama. Tapi ketika tentang agama direndahkan, diejek, dihinakan, maka pedanglah yang turun tangan. Jadi maksud di sini adalah marah yang bukan pada tempat. Makanya di surat Ali Imran Allah memuji wal kadhibina ghaidha. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marah pada dia mampu. Ya. Jadi al-kadhibina ghaidha adalah dia mampu membalas, mampu marah ya, kepada temannya atau anak kecil, tapi dia menahan. Ini titik tertinggi sifat akhlak terpuji, yaitu menahan marah pada dia mampu. Tapi kalau kita anak kecil gitu ya, ada orang kuat bawa senjata, ya, kita mau marah tapi takut gitu ya, ini beda. Ya, ini dia menahan marah berpahala tapi derajatnya lebih rendah daripada panjenengan bawa pistol gitu ya. Masya Allah, ada orang lewat ya. Ini contoh aja ya, orang lewat. Kemudian panjenengan diludahi. Ya. Panjenengan diludahi. Panjenengan marah bisa dan bisa mengedor, mampu ya, mampu meluapkan amarah, tapi menahanlah. Kondisi kedua ini pahalanya lebih besar. Ya. Kalau yang pertama pahala tapi lebih sedikit. Kenapa? Karena dia mengapa gitu kepada orang yang lebih punya kuasa
kecuali hanya suara saja. Ya. Maka berbeda dalam kondisi ini. Jadi intinya marah bukan pada tempatnya, itu akhlak yang buruk. Sebaliknya, menahan marah salah satu sifat orang yang bertakwa sebagaimana di surat Ali Imran. Adapun salah satu solusi atau dalilnya, Rasulullah bersabda di Sahih Bukhari, seorang laki-laki datang kepada Nabi, la taghdab, ketika minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, kasih aku wasiat. La taghdab, jangan marah. Para dedamiraran, orang tadi wasiat ya Rasulullah lagi gitu ya. La taghdab, jangan marah. Lagi ya Rasulullah, jangan marah. Itu aja wasiat Nabi. Kenapa? Karena melihat orang ini pemarah, maka tidak ada wasiat kecuali satu kata. La taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah. Maksudnya jangan marah kecuali pada tempatnya. Ya. Adapun efek buruknya dari marah ini sangat banyak. Ibu juga, ini penting sekali. Bukan hanya bapak yang bisa marah, ibu juga bisa. Bahkan mungkin lebih ngeri gitu ya, kalau ibu marah ini sehari bisa nggak makan gitu ya, karena nggak masak dia. Ya. Kalau ibu marahnya plus marah, plus ngambek, plus ini, ya. Jadi sepi itu rumah. Ini penting untuk tidak marah. Itu efek buruknya. Di antaranya adalah akan terjadi kedoliman. Yang kedua, akan terputus hubungan baik antara keluarga, tetangga dan sesama muslim gara-gara marahan. Kalau ketemu kadang nggak mau menyapa. Nah, ini salah satu efeknya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah pertama, banyak sekali. Pertama yang diwasiatkan Nabi di Sahih Muslim adalah a'udzubillah, berdoa pada Allah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ta'awud, berlindung kepada Allah dari syaitan. Kenapa? Karena salah satu pemicu terbesar dari marah adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Mungkin panjenengan awalnya sabar ya, diejek atau diperlakukan tidak baik. Sabar. Teringat perkataan ya orang dulu, sabar ada batasannya gitu ya. Padahal aslinya tidak ada. Dia sendiri yang batasi gitu. Dia sendiri dan syaitan yang di sampingnya dikembuskan, ayo kamu kok sabar terus ini sampai kapan gitu kan ya? Kan ada batasannya. Diembusi syaitan dari manusia dan jadi jin, kemudian langsung dimarahi, dipukul, bahkan kadang sampai dibunuh gara-gara marah gitu kan, betul. Ini luar biasa, sangat berbahaya sekali. Maka berlindung kepada Allah dari syaitan yang menghembuskan tadi. Di antara solusi supaya tidak marah adalah ambil air wudhu. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu dari api, maka untuk memadamkan menggunakan air wudhu. Ya. Kemudian ketika marah dalam keadaan berdiri, tidaklah sekedar duduk. Ya. Kalau duduk, tidaklah berdiri. Kalau nggak bilang tidur, lah aman insyaallah. Ya. Nggak bisa tidur kan? Tidur aja, pakai merem, bismillah. Walaupun rohnya belum melayang. Jadi intinya merubah posisi. Ketika lagi berkendara, sedang marah, segera turun. Jangan tambah ngebut gitu ya. Saudara kami ada yang asalnya Sumatera, lagi marah atau apa gitu ya, ngambek atau bagaimana, naik motor, tujuannya ke pasar aslinya, ke pasar. Tapi dalam kondisi jiwa yang tidak karuan, beliau tabrakan dengan kontainer atau truk. Kemudian ada yang patah atau gitu. Maka ini penting sekali untuk segera aktivitas dihentikan atau diubah. Jadi marah ini efeknya sangat besar. Dalam kondisi marah jangan memutuskan. Rasulullah juga melarang seorang hakim dalam kondisi marah jangan memutuskan. Biasanya kalau dalam keadaan marah memutuskan sesuatu, hasilnya biasanya bikin jadi menyesal. Ketika marahnya reda, ketika darahnya sudah dingin. Oh, seandainya saya tadi, gitu kan ya. Bahkan saya pernah dihubungi juga
mentalak istrinya dan menyesal. Ya, mungkin salah satu gara-gara marah. Ya. Jadi masalah marah dalam masalah talak ini tergantung. Kalau marahnya sampai meluap-luap, sampai dia tidak sadar apa yang dikatakan dan mentalak, maka talaknya tidak sah. Ya. Yang tidak sadar ini ya, marahnya tingkat tinggi. Ini penting, ini yang segera mau terkinikan ya, insya Allah. Tapi kalau marahnya masih terkendali, dia masih ditanya ini berapa, 2 gitu ya, bukan 11, masih terkendali, maka talaknya sah. Walaupun dia menyesal setelahnya. Wah, saya menyesal ini, gitu kan ya. Makanya jangan marah, gitu kan ya. Kalau marah, diam lebih baik. Lebih baik adalah diam, jangan memutuskan sesuatu. Ya. Karena ini sangat banyak terjadi di luar sana, gara-gara marah, akhirnya istri terlantar, anak terlantar, menjadi preman dan sebagainya gara-gara marah. Makanya ini sangat buruk sekali. Haruslah kita cegah sedini mungkin untuk tidak marah, kecuali dalam keadaan kebenaran. Ketika agama kita dilecehkan, Nabi kita dihina dengan karikatur, kok tidak marah, bahkan malah ridho, wassalamualaikum, dia non muslim jadi pindah agama gara-gara malah ridho, nggak marah. Ini marah sesuai dengan porsinya. Kalau punya kekuatan, marahnya harus dibuat perhitungan itu yang menghina agama kita. Kalau seperti kita ya mungkin minimal marah dalam hati, mengingkari, kemudian diteriakkan di atas mimbar-mimbar, jangan diam saja dan diajarkan kepada anak didik kita bahwasanya itu keburukan. Sudah. Dan di antara para jemaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang terburuk yang lain ini lawan dari sebelumnya nih. Lawan dari sebelumnya. Tapi perlu kita ungkapkan lagi supaya tambah jelas. Sebelumnya kita dalam akhlak terpuji kita sebutkan kejujuran. Berarti lawannya bohongan. Ya, kebohongan. Al-kadzib, berkata bohong atau berbuat bohong. Jadi berbuat bohong bisa Pak. Berbuat bohong. Jadi faktanya tidak sesuai dengan perilakunya. Di hadapan orang lain dia melakukan ini, tapi di belakang ya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang munafik, orang kafir, ya kita itu bersama kalian. Tapi kalau bersama orang mukmin, ikut sholat, ikut ini, ya, bisa menjadi orang munafik. Hati-hati. Jadi intinya bohong ini adalah memang mayoritas berkaitan dengan mulut. Ya. Jadi al-kalam awil qaul yukhaliful waqi' bima yukhalifu al-waqi'. Itu berkata, ini mayoritas ya, kadang-kadang perbuatan. Berkata tapi faktanya berbeda. Faktanya berbeda, berbohong. Ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Nabi bersabda, iyyakum wal kadzib. Iyyakum wa iyyakum wal kadzib. Ya. Fa innal kadziba yufdi ila al-fujur. Wa yu'addi ila al-fujur wa ila al-fujur yu'addi ila an-nar. Jadi ujung-ujungnya bohong ini adalah menuju ke neraka. Dan mayoritas ulama menempatkan bohong ini walaupun kadang ringan dilisan Pak, tapi mereka menempatkan pada kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ya. Dan ini ciri-ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Salah satu ciri orang munafik kata Nabi, kalau ngomong dia bohong. Kalau ngomong dia berbohong. Efek buruknya sangat banyak. Paling banyak beberapa saya melihat sendiri adalah sampai kematian. Betul. Bisa membunuh orang lain. Ketika pemuda ngeprank itu bahasa Indonesia. Ya bohong gitu kan ya. Maksudnya pengen seru-seruan ya, supaya orang lain ini kita jahili ya. Kita takut-takuti biasanya mungkin. Betul, di luar negeri saya lihat videonya ya, ada yang masuk rumah, temannya sudah nunggu dengan hantu yang menyeramkan gitu ya. Betul, dia masuk,
kaget langsung lari. Rumahnya depan jalan raya. Dia nyebrang langsung mobil brus meninggal berdarah. Gara-gara bohong walaupun bercanda. Ya, jadi bohong walaupun bercanda ini dilarang. Ya. Saya singkat kecuali berbohong dalam keterpaksaan atau kebaikan. Pertama dalam keadaan perang. Yang kedua, maksudnya ditanya musuh, masa kita jujur ya? Berapa jumlahmu gitu kan ya? Kita boleh jujur ini, malah justru harus kita bersilat lidah. Yang kedua, untuk mendamaikan dua mukmin yang sedang bertikai. Jadi fulan bertikai dengan Alan, fulan dengan Alan. Ada orang ketiga datang ke fulan, Pak, gitu ya. Si Alan itu sebenarnya baik, pengen islah, pengen baikan kepada panjenengan, dan ingin ketemu di Masjid Al-Falah gitu ya. Oh iya, Masya Allah gitu ya. Kemudian orang yang ketiga ini nemui Pak Alan, ngomong bahwasanya Pak Fulan itu sebenarnya baik, pengen islah, pengen baikan kepada Anda, ingin ketemu di Masjid Al-Falah. Padahal ini hanya rekayasa, itu boleh. Ya, bahkan pahalanya sangat besar. Betul, kedua orang ini datang ke sini di Masjid Al-Falah. Ya. Kemudian saling bertemu. Oh kemarin ini toh si Pak Kuning ini gitu ya. Si Pak Kuning ini ngomong gini, oh iya betul loh. Iya. Akhirnya dua orang ini tidak jadi bertikai dan berdamai, maka ini bohong yang boleh. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan kepepet. Ketika efeknya buruk, ketika dia jujur efeknya buruk adalah bohong suami ke istri dan istri ke suami. Kalau ini nikah dulu mas ya, sabar ini, bentar lagi insyaallah. Nah, ketika misalnya pulang kemalaman seorang bapak ini yang punya istri, kemudian kalau jujur nanti istri akan marah, akan minta cerai. Maka di sini ada dua keburukan cerai dan keburukan bohong. Di sini ulama melihat, oh buruknya cerai ini lebih bahaya. Maka tidak apa-apa bohong, tapi jangan dijadikan kebiasaan, gitu ya. Telah terus ngomongnya ngaji, padahal gaplek itu apa? Yang berarti gitu ya, ini apa yang gak manfaat, apalagi maksiat. Nah ini tidak boleh kalau seperti itu, ya. Itu tidak boleh. Kalau misalnya setiap malam Selasa pengajian, kok pertanyaannya banyak, suka molor jam 8 lebih gitu ya. Pulang ketemu istri marah gitu kan ya, sudah ditunggu dari tadi makanannya sudah dingin. Maka ini kalau seperti ini terus dia akan minta cerai, maka ada masalah. Saya tadi ini soalnya pertanyaannya bagus gitu kan ya, atau apa pokoknya dibuat lah, ada masalah itu. Bagaimana istri itu tidak berpisah dengan suami, walau suami. Ya. Ini dalam keadaan tertentu dan sangat terbatas, jangan dijadikan kebiasaan. Di antara akhlak yang buruk yang sering kita melihat mendengar para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ghibah. Ini sudah dirasik lagi. Ghibah definisinya adalah Anda menceritakan keburukan orang lain. Di majelis atau di luar hadapan dia, di belakang orang tersebut. Dan keburukan orang lain ini memang ada di dia, betul. Dan keburukan ini dia membencinya. Maksudnya tidak pamer di medsos. Orang jahat ini bukan orang yang pamer kejahatan, terang-terangan berbuat jahat, bukan. Kalau ini boleh, boleh. Dia memang punya dosa tersembunyi. Kalau panjenengan sebar ini ghibah. Bahkan kata Nabi ada ghibah yang lebih parah, yaitu ghibah plus bohong.
murokab ini saya gabung langsung, yaitu panjenengan berbohong bahwasanya fulan punya keburukan ini, ya. Itu bukan masalah. Kata Nabi itu adalah bukan. Bukan itu dosanya lebih besar dari ghibah. Misalnya Pak fulan melakukan ini, padahal tidak, dan panjenengan sebar, ini lebih parah daripada yang pertama. Memang dia melakukan, itu saja kita dilarang menyebarkan, apalagi beliau tidak melakukan kemudian kita sebar. Maka ini sangat berbahaya sekali. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut keburukan orang lain dan disebar, ini adalah ghibah. Kata Rasulullah SWT di surat Al-Hujurat, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling berghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Al-Hujurat ayat 12. Jangan kalian saling berghibah. Apakah kalian suka nanti di hari kiamat atau di dunia bahkan memakan bangkai saudaranya sendiri? Saya tanya kepada saya pribadi dan para hadirin hadirat, apakah ada dan tega saudaranya menjadi bangkai kemudian dimakan? Saudara, direndang saja dagingnya, kita nggak tega Pak ya. Ini yang normal ya, kecuali semangkau sebelum tobat ya. Kalau udah tobat alhamdulillah ini. Yang akan dimaksa sang penguasa korupsi saja katanya ya. Tapi setelah tobat tidak. Maksudnya adalah orang yang normal, seorang mukmin, jijik fakarihtumuh kata Allah. Kalian jijik memakan bangkai daging saudara. Maka itu jangan berghibah. Karena saudara harus kita tutupi. Kata Nabi, riwayat Muslim, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka aibnya akan ditutup di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di padang mahsyar di mana aib seseorang akan diumbar oleh Allah dan diperlihatkan kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Malu tidak Pak? Malu tidak? Aib kita dilihat. Satu orang saja yang kita cintai, kita malu. Ini ya, diperlihatkan kepada seluruh makhluk di dunia, seluruh keluarga kita, tetangga kita, masyarakat terdekat, dan seluruh manusia yang dulu dan akan datang, dan termasuk Nabi. Ini malu kita pengikut Nabi, tapi masih ghibah. Maka yang sudah terlanjur bertobat, caranya bagaimana tobat ini? Para ulama menjelaskan, tobat ghibah ini tidak cukup astagfirullah, tidak cukup. Karena apa? Karena dosanya berkaitan dengan saudara. Jadi pertama dia istighfar pada Allah betul. Yang kedua dia minta maaf ke yang dighibahi. Yang ketiga dia menyebutkan kebaikan orang yang dighibahi di majlis ghibah. Misalnya hari ini saya ghibah, contoh Pak ya, ghibah fulan itu kemarin nyuri uang gitu kan ya. Kemudian saya bikin tobat. Berarti pertemuan setelahnya pengajian saya ngomong ya, oh fulan itu baik kok sebenarnya, nyuri itu terpaksa gitu sebenarnya. Itu cara tobatnya. Jadi di majlis dia ghibah, dia sebutkan kebaikan orang tadi ya, orang tadi, dan minta maaf atas ghibahnya. Maka dengan hal tersebut insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut. Solusinya bagaimana? Dosa bohong, dosa ghibah ini adalah kita mengingat kengerian neraka, mengingat, mentadaburi, merenung efek dari perbuatan buruk tersebut, akhlak buruk secara umum dan secara khusus bohong dan juga ghibah di atas. Dan kalau saudara kita berbuat buruk, pertama kita harus husnudzon dulu. Terutama ketika dosanya masih sama-sama, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kita tabayun dulu, jangan mudah men-share. Karena yang like, komen, yang melihat postingan jenengan ini
tambah parah biasanya kalau disebarkan ulang, sebarkan ulang. Kemudian adalah salah satu solusinya untuk kita sibukkan lisan dengan zikir, dengan baca Quran, mendengarkan murotal yang baik, maka insya Allah mengurangi ghibah. Dan kita mendoakan saudara sesama muslim agar baik supaya kita tidak mudah menyalahkannya. Masih banyak diantaranya salah satu akhlak yang buruk berkaitan dengan hati dan berefek pada perbuatan adalah hubud dunia yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas akhlak hubud dunia. Terlalu mencintai dunia berlebihan, mencintai dunia berlebihan. Kalau mencintai dunia sekedarnya ini wajar, Pak. Nabi juga cinta dunia, ya. Habibah ilaikum, habibah ilayya min dunyakum isnan, Anisa wal mis, ya. Watib. Saya dicintakan dengan dunia kalian itu dengan dua perkara. Pertama wanita, yang kedua minyak wangi. Tidak masalah. Tapi ketika cinta dunia ini berlebihan sampai melupakan akhirat, sampai melupakan orang lain, mengambil haknya dan seterusnya, maka ini efeknya buruk. Allah berfirman di surat Al-A'la mencela orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-A'la ayat 16-17. Bahkan kalian mencintai dunia, maksudnya melebihkan dunia daripada akhirat, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, ya. Efeknya buruk. Efeknya itu kalau diajak ngaji malas, kalau diajak ibadah bawaannya menunda-nunda. Ini efek terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kemudian sebagai pelengkap, Rasulullah bersabda di antara akhlak buruk, ayatul munafik salasah, ila hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza kunna khana. Kalau ngomong bicara bohong, kalau janji ingkar, berarti ingkar janji termasuk akhlak tercela. Ingkar janji, ingkar janji ini akhlak sangat tercela. Karena biasanya kalau sekali ingkar janji, setelahnya kalau berjanji dipercaya atau tidak? Wah ini, ya, ketika kampanye pengen gini gitu kan, ya, ada gratis apa gitu misalnya. Tapi setelah jadi, nah ini nanti yang kedua biasanya tidak dipercaya. Fulan dengan fulanah, ya, istrinya maksudnya, berjanji, kok mengingkari, biasanya sudah retak ini kepercayaan. Dan itu tanda dari seorang munafik, ya, hati-hati. Kemudian ketika dipercaya dia berkhianat. Ini lawan dari amanah, akhlak mulia yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tidak amanah. Tanda dari orang munafik tidak amanah. Kalau dikasih amanah, nih kamu diamanahi untuk membawa air amanah, kamu amanahkan, paham Pak? Malah pas jalan ke sini sebelum ke ustadznya diminum dulu, terus isinya diganti air keran. Amanah tidak amanah. Sekali ketahuan, besok dipecat dari kepanitiaan. Nah, ini hati-hati. Panitia di sini harus yang paling amanah sebelum anggota, ya. Kalau diminta ini, ayo diminta jadi imam, bismillah, usaha harus datang tepat waktu. Jadi ini harus amanah. Makanya ketika amanah ini tercermin seorang mukmin benar-benar iman, maka insya Allah tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang terjadi menjadi kerusakan di muka bumi ini karena tidak amanah. Dan secara umum sudah kami sampaikan, seluruh akhlak tercela banyak diantaranya berefek kepada kezaliman, ya. Jadi akhlak ini ada yang berkaitan dengan pribadi saja dengan Allah, hubud dunia misalnya, berefek kepada malas ibadah dan sebagainya, tidak mau mengeluarkan zakat karena hubud dunia, dan mayoritas efeknya kepada orang lain. Berarti
seluruh akhlak tercela ini atau mayoritas akhlak tercela ini adalah berkaitan dengan orang lain, berarti zalim ini memang inna dzulumatun yaumil qiyamah. Satu kezaliman efeknya kegelapan di hari kiamat. Hari kiamat itu gelap, Pak. Betul, gelap. Setelah pada mahsyar matahari diturunkan itu masih terang ya. Tapi setelahnya perjalanan menuju surga harus melewati sirat. Sudah kita jelaskan ya tahun lalu. Melewati sirat itu gelap. Di dhulumat tahtal jisr kata Nabi. Di dalam kegelapan di sebelum sirat, yaitu jembatan yang sangat tipis kecil yang membentang di atas neraka jahanam untuk nanti kita lewati insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita sampai ujung jannah surga, amin. Nah, sebelum itu gelap gulita, baik di atas sirat dan di sebelumnya. Orang mukmin semakin imannya tinggi, akhlaknya baik, nuruhum yas'a. Apa? Lampunya atau cahayanya sangat terang. Baina aidihim, di antara depan mereka, samping kanan. Kalau jalan cepat, kalau lewat sirat bus. Tapi banyak maksiat, akhlaknya buruk, cahayanya seperti sentir gitu ya, seperti lilin Pak ya, atau dimarubrik gitu. Jadi kadang-kadang jatuh, kadang-kadang mau gelantungan gitu ya, mau jatuh di neraka jahanam. Yang mati pun langsung jatuh, walaupun nanti dilepas lagi. Tapi yang munafik tidak punya cahaya sama sekali dan juga kafir. Sebelum lewat situ, ya, ulama khilaf apakah orang munafik ini lewat sirat atau sebelum sirat sudah masuk neraka. Yang penting mereka yang tidak punya cahaya sama sekali, ujung-ujungnya adalah neraka jahanam, kekal di sana. Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat tercela yang kalau kita biarkan di dalam hati maka akan menumpuk. 1, 2, 3. Ketika sudah menumpuk kata Nabi, ya, maka hati ini akan gelap. Ron kata Nabi. Ron itu adalah ya, ada nukta sauda di dalam hati bisa menutupi. Ketika sudah menutup apa? Maka dia akan melihat kemungkaran itu kebaikan dan kebaikan itu kemungkaran. Kita lihat itu banyak orang melihat kebaikan teroris gitu ya, kemungkaran. Padahal kebaikan. Sebaliknya kebaikan kemungkaran itu kebaikan. Kapan? Ketika hati itu sudah gelap. Kumpulan dari atau kumpulan dari banyak maksiat dan juga akhlak yang buruk sebelum hati menjadi gelap karena terkumpul banyak kejahatan. Kita banyak istighfar, karena sekali istighfar sekali tobat bersih itu hati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempunyai akhlak mulia dan terhindar dari akhlak tercela ya, dengan doa, dengan ibadah, dengan banyak belajar dan bermuhasabah. Mudah-mudahan kita diberi taufik Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi kita mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wallahu bisawab. Kita lanjutkan sesi yang kedua setelah sholat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.